Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatan nama ba'd. Syukur alhamdulillah atas nikmatnya, atas karunia-Nya kita bisa melaksanakan kegiatan masa pengenalan sekolah untuk siswa baru dengan model daring. Walaupun dengan model daring yang seperti ini, tetap kita semangat untuk belajar. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, perkenalkan sebelumnya, nama saya adalah Pak Rohaji, yang insya Allah akan mengampu pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 7 selama 1 tahun ke depan. Nanti kita akan ketemu lagi di ruangan manakala keadaan pandemi COVID-19 ini sudah berakhir, dan mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat berakhir sehingga kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar sebagaimana yang kita harapkan, yang kita inginkan, yaitu belajar dengan bertatap muka, belajar dengan bertemu dengan Bapak Ibu guru yang kita cintai. Pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan materi yaitu tentang ekstrakurikuler, ya, kegiatan ekstrakurikuler. Kemungkinan masa depan akan berubah setelah pandemi COVID-19. Bisa menghebohkan, yang bisa menghebohkan dunia ini telah membuat kacau masyarakat. Hanya orang-orang yang taat berdisiplin dalam kesehatan dan yang kreatif menyesuaikan situasi itu yang akan berhasil lolos dari tantangan. Yang terjadi, biarlah berlalu. Masa depan nanti hanya kalian sendiri yang akan menentukan lewat eskul. Itu sangat perlu dimanfaatkan untuk bekal selagi masih dalam masa pendidikan. Tinggal di jalur mana kalian punya pilihan, itu sesuai dengan minat dan bakat kalian. Secara garis besar bahwa program peningkatan mutu pendidikan di sekolah itu dapat diurai menjadi 2, yaitu yang pertama program kurikuler. Apa itu program kurikuler? Program kurikuler yaitu program yang langsung berhubungan dengan proses pendidikan. Dengan proses pendidikan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Dengan bertatap muka langsung antara peserta didik dengan guru. Waktunya telah diatur dalam struktur program pembelajaran. Yang kedua yaitu program ekstrakurikuler. Nah, program ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Bahwa program ekstrakurikuler itu merupakan salah satu program, yaitu program pengembangan diri yang sering disingkat dengan kata ekskul. Dengan kata ekskul. Program ekskul itu adalah kegiatan pendidikan peserta didik di luar mata pelajaran dan pelayanan konseling untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan potensi, bakat, dan minat mereka. Jadi melalui kegiatan yang secara khusus itu diselenggarakan oleh pendidik dan tenaga kependidikan yang berkemampuan
Adik-adik yang Bapak banggakan, bahwa kegiatan ekskul yang diminati oleh sekelompok peserta didik itu antara lain yaitu ada kegiatan olahraga, ada kegiatan ekskul kesenian, dan berbagai kegiatan keterampilan dan kegiatan kepramukaan dan kepemimpinan. Tujuannya apa? Tujuannya dikembangkannya kegiatan ekskul itu adalah untuk memperluas pengetahuan kalian, untuk memperluas pengetahuan dan untuk bisa memahami keterkaitan antara berbagai mata pelajaran. Penyaluran bakat dan minat serta dalam rangka usaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan para peserta didik terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga adanya kesadaran berbangsa dan bernegara dan senantiasa memiliki budi pekerti yang luhur. Secara khusus, ekskul itu bertujuan untuk yang pertama mengembangkan seluruh ranah kemampuan peserta didik secara komprehensif dan seimbang. Yang B, mendorong rasa senang gairah dan pencapaian prestasi belajar di sekolah. Yang C, mengembangkan bakat dan minat peserta didik menuju pembentukan integritas pribadi yang kuat dan produktif. Dan D, mengisi waktu luang agar efektif dan bermanfaat. Yang E, memelihara nilai-nilai luhur budaya kehidupan bangsa yang religius, berperadaban untuk saling menghormati, untuk saling menjunjung tinggi rasa persatuan, untuk bisa bermusyawarah dan memupuk sikap berkeadilan. Lalu bagaimanakah prinsip dan pengembangan ekskul? Jadi kegiatan ekskul pada satuan pendidikan itu dikembangkan dengan prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu prinsip individual. Apa itu prinsip individual? Prinsip individual yaitu kegiatan ekskul yang disesuaikan dengan potensi bakat dan minat peserta didik masing-masing. Dan yang kedua, pilihan, prinsip pilihan, yaitu prinsip kegiatan ekskul yang sesuai dengan keinginan dan diikuti secara sukarela oleh peserta didik. Dan yang ketiga, prinsip keterlibatan aktif, yaitu prinsip kegiatan ekskul yang menuntut keikutsertaan peserta didik secara penuh. Dan prinsip selanjutnya yang keempat yaitu menyenangkan, yaitu prinsip kegiatan ekskul dalam suasana yang disukai dan menggembirakan peserta didik. Dan prinsip yang kelima yaitu prinsip etos kerja, yaitu prinsip kegiatan ekskul yang membangun semangat peserta didik untuk bekerja dengan baik dan berhasil. Dan prinsip yang terakhir yang keenam yaitu prinsip kemanfaatan sosial, yaitu prinsip kegiatan ekskul yang dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat. Sedangkan bentuk kegiatan ekskul dapat diurai sebagai berikut. Yang pertama yaitu krida. Krida itu meliputi yang pertama kepramukaan, kedua latihan dasar kepemimpinan, 3 palang merah remaja atau PMR, dan yang keempat pasukan pengibar bendera pusaka atau ekskul paskibra. Yang kedua yaitu karya ilmiah yang meliputi kegiatan ilmiah remaja, kegiatan penguasaan keilmuan dan
kemampuan akademik dan penelitian. Yang ketiga yaitu lomba keberbakatan atau prestasi yang meliputi pengembangan bakat, olahraga, seni, dan budaya, cinta alam, jurnalistik, teater, keagamaan. Dan yang keempat yaitu seminar. Antaranya yaitu lokakarya dan pameran atau bazar. Adik-adik yang Bapak cintai dan banggakan, bahwa ekskul kegiatan ekskul itu bermanfaat bagi peserta didik, antara lain yang pertama. Inilah manfaatnya kalian nanti mengikuti kegiatan ekskul. Yang pertama yaitu sebagai wadah untuk mengembangkan hobi, untuk mengembangkan potensi, bakat dan minat yang sudah dimiliki secara positif. Yang kedua, upaya memupuk dan mengembangkan rasa tanggung jawab pribadi dan sosial. Yang ketiga, dapat menciptakan menyenangkan. Dan yang keempat, dapat memberikan bekal untuk mempersiapkan karir kelak. Yang kelima, mengembangkan jiwa sportif dan meningkatkan rasa percaya diri. Anak-anakku yang Bapak cintai. Jadi apa hubungan ekskul dengan integritas bagi peserta didik? Integritas itu adalah peserta didik secara konsisten dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Selain dari itu, integritas diartikan suatu konsep yang menunjukkan bahwa konsistensi antara tindakan dengan nilai dari prinsip. Nah, dalam etika, integritas itu bisa diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Lawan dari integritas itu adalah hipokrit atau munafik. Seorang dikatakan mempunyai integritas yang tinggi itu apabila tindakannya itu sesuai dengan nilai, tindakannya sesuai dengan keyakinan, tindakannya itu sesuai dengan prinsip lain yang dipegangnya. Nah, sekarang bagaimana penerapan integritas pada kalian dalam kehidupan sehari-hari? Nah, integritas mendisiplinkan kelakuan. Kita ini secara tidak langsung setiap hari selalu mengambil keputusan. Lupa untuk hari ini saja sudah ada beberapa keputusan penting yang sudah diambil. Misalnya bangun dari tidur, itu saja sudah merupakan suatu keputusan. Saya akan menjadi orang yang berintegritas tinggi kalau setiap hari itu memiliki kebiasaan bangun pagi. Seperti itu. Namun integritasnya akan dipertanyakan apabila setiap hari bangunnya kesiangan. Anak-anakku yang Bapak cintai, nah, untuk membangun integritas dan karakter yang kokoh itu diperlukan 7 kebiasaan yang harus dilakukan secara sadar dan konsisten. Ya. Ketujuh kebiasaan itu antara lain, yang pertama selalu menepati janji, yang kedua taat, tidak plin-plan, tidak mudah goyah, tidak mudah terpengaruh. Yang ketiga yaitu komitmen, dipegang teguh dan bertanggung jawab. Yang keempat, satu kata, satu perbuatan. Yang kelima, jujur dan terbuka. Yang keenamnya yaitu menghargai waktu. Ingat, waktu akan senantiasa berjalan terus. Tidak pernah waktu itu mundur satu detik pun.
Al-waktu kasyaf, waktu laksana pedang. Manakala kita tidak bisa menggunakan waktu, maka kita akan terpenggal dengan zaman. Yang ketujuh yaitu menjaga prinsip dan nilai-nilai yang diyakini. Jadi integritas itu diperoleh dengan tidak mudah, namun perlu berlatih terus, berlatih lagi, dicoba lagi. Insya Allah apa yang akan kalian harapkan, yang kalian cita-citakan akan terwujud manakala senantiasa berlatih, mencoba lagi. Jika kalian ingin jadi seorang pemimpin yang berintegritas, ketahuilah cirinya yang pertama yaitu bertanggung jawab. Nah, jadi kalian kalau dikasih tugas itu harus bertanggung jawab untuk bisa menyelesaikan, untuk bisa melaporkan hasil dari tugas kalian. Yang kedua, optimisme, yaitu punya keyakinan bahwa kalian itu bisa. Jangan ragu-ragu, bisa. Salah itu biasa, karena belajar pasti ada salahnya. Ya, jangan minder. Yang ketiga yaitu menyukai perubahan. Jadi senantiasa kalian itu harus hidup senantiasa berubah. Hari ini itu lebih baik dibandingkan hari kemarin, dan besok harus lebih baik lagi. Dan yang keempat yaitu ulet dan pantang menyerah. Jangan putus asa, wala ta'as min rauhillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kita tidak boleh putus asa. Kalian satu kali mencoba gagal, kalian tidak boleh putus asa, harus mencoba lagi. Itulah calon pemimpin. Yang kelima yaitu berani menghadapi resiko. Apapun yang terjadi, kalian harus berani menghadapi resiko. Yang keenam, berdedikasi dan komitmen. Jadi kalau 6 ini kalian bisa mempraktekkan, bisa menerapkan, kalian akan jadi pemimpin yang hebat. Mudah-mudahan kita ini menjadi pemimpin semuanya. Amin. Kalau kalian belum memiliki ciri-ciri tersebut, maka tak ada salahnya perbaruilah diri dengan berpedoman pada prinsip-prinsip untuk menjadi seorang pemimpin tadi. Anak-anakku yang Bapak cintai, jadi itu penjelasan tentang kegiatan ekskul, materi ekskul ekstrakurikuler yang bisa meningkatkan prestasi kalian. Maka pilihlah kegiatan ekskul yang sesuai dengan bakat dan minat kalian. Semoga berkat kegigihan, ketekunan dan keuletan akan kalian peroleh pengalaman yang dapat mengantarkan menggapai prestasi di berbagai bidang yang kalian cita-citakan kelak. Bahkan tak keliru jika bercita-cita menjadi pemimpin yang berintegritas. Ekskul merupakan wadah bagi peserta didik dalam memupuk dan mengembangkan bakat dan minat itu. Selamat mengikuti dan berlatih. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan keinginan kita, mewujudkan cita-cita kalian semuanya yang merupakan dambaan kedua orang tua, dan mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bermanfaat kelak nanti. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan kekeliruan saya. Hanya itu yang bisa Bapak berikan untuk kalian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.